Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang saya hormati jajaran pengurus PGRI Kabupaten Wonosobo, para kaum muslimin, muslimat, para shaimin, shaimat, semua yang saya hormati, yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita bersyukur, memanjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita bisa berkumpul, bermuhajah bersama untuk melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita melaksanakan puasa Ramadan tahun ini dengan tidak ada halangan satu apapun. Oleh karenanya marilah kita syukuri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita dari kegelapan sehingga kita bisa menikmati dunia dengan penuh terang benderang ini, yang semoga juga kita memperoleh syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Kita tahun ini melaksanakan puasa Ramadan. Jadi puasa itu adalah satu kewajiban yang dibebankan terhadap semua muslim, ya. Jadi yang namanya wajib itu adalah kita mengetahui ma yusabu inda fi'lihi wa yu'aqabu inda tarkihi. Jadi kalau orang Islam itu sudah terkena beban wajib itu harus dikerjakan. Satu kewajiban itu kalau tidak dikerjakan ya konsekuensinya adalah siksa. Konsekuensi kalau dikerjakan adalah kita memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Puasa atau shaum, ya. Shaum itu kewajiban ini kalau kita meninjau dari maknanya, as-shaumu itu adalah imsakun. Ya. As-shaumu imsakun ngan muftirin biniyatin mahsusatin jami'in nahari. Puasa itu adalah menahan dari yang membatalkan puasa dengan disertai niat. Niat itu ya juga niat yang tertentu, tidak boleh sembarangan. Jami'in nahari, sepanjang hari. Nah, ini awalnya kita melaksanakan puasa itu adalah kita menahan dari aktivitas-aktivitas yang membatalkan puasa dengan niat ibadah. Niatnya khusus dan sepanjang hari. Nah, kalau di fikih itu dijelaskan yang berkewajiban untuk melaksanakan
Puasa itu yang pertama adalah orang Islam, yang kedua dia sudah balik, yang ketiga dia berakal, dan yang keempat adalah wal qudratu 'ala shaum. Dia mampu untuk melaksanakan puasa. Jadi karena perintah ini wajib, maka kita sebagai seorang muslim itu mengharap atau kita diwajibkan untuk melaksanakan dengan baik. Nah, melaksanakan puasa dengan baik itu kalau sudah puasa itu dilaksanakan dengan baik tidak serta-merta berhasil kecuali dengan tahapan-tahapan atau latihan. Ya, kemudian kita juga melaksanakan puasa itu yang wajib ini kan adalah di bulan Ramadan. Jadi di samping melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kita juga harus ngerti dengan keistimewaan di bulan Ramadan itu. Ya. Jadi kalau kita mengerti dengan keistimewaan bulan Ramadan itu, maka ibarat kita memiliki alat, ya contohnya handphone, kita memiliki handphone bagus, kemudian di dalamnya terdapat fitur-fitur yang canggih. Kalau kita bisa memanfaatkan fitur itu, pasti akan bermanfaat bagi kita. Tapi kalau kita tidak mengetahui manfaat fitur-fitur itu, ya kita punya alat atau handphone sebagus apapun ya hanya sekedar dibawa ke sana kemari, ya dipertontonkan, dipamerkan ke orang lain, tapi nggak berguna. Demikian pula dengan bulan Ramadan ini, yang merupakan bulan di mana kita wajib melaksanakan puasa. Kalau kita mengetahui keistimewaan bulan Ramadan itu, alangkah beruntungnya sehingga kita akan memperoleh manfaat yang luar biasa pada momen bulan Ramadan itu. Ya, jadi itu tadi, di bulan Ramadan di samping kita diwajibkan untuk berpuasa, ternyata di dalamnya ada hikmah yang luar biasa, yaitu keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam hadis disebutkan, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kalau orang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu, ya puasa dilaksanakan dengan baik, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa dari orang itu, ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Dosa-dosa yang sudah lalu dan dosa-dosa yang mungkin ya dilakukan ya di waktu yang akan datang. Jadi keistimewaan di bulan Ramadan itu yang pertama. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kebaikan terhadap orang yang menghormati puasa di bulan Ramadan ini. Melaksanakan kebaikan di bulan Ramadan ini, oleh Allah pahalanya dilipat gandakan. Ya, kalau kita mau memanfaatkan momen ini, ya karena pahalanya dilipat gandakan, tentunya ya, kita bisa sesuai dengan kemampuan kita. Kalau orang yang banyak harta, ya bisa melaksanakan, ya meningkatkan sedekahnya di bulan Ramadan, umpamanya mengundang anak yatim piatu, kemudian melaksanakan buka bersama secara gratis, atau kalau yang lagi ngetren itu sekarang ada namanya sedekah yang
dipasang di pinggir jalan, kemudian di situ ditulis boleh ambil gratis. Nah, itu luar biasa. Momen bulan Ramadan ini kita bisa memanfaatkan dengan menabur kebaikan yang pahalanya akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membuka seluas-luasnya pintu kebaikan terhadap orang-orang yang melaksanakan puasa. Kita sering mendengar kalau di bulan Ramadan itu setan iblis dibelenggu. Ya, maka kalau setan dan iblis itu sudah dibelenggu, ya otomatis kita melaksanakan puasa itu ya paling tidak ada keringanan dibanding melaksanakan puasa di hari-hari yang lain. Nah, namun demikian ya puasa itu karena merupakan ibadah yang istimewa, bukan berarti tidak ada ujian, godaan, walaupun di situ iblis sudah dibelenggu oleh Allah, bisa jadi godaan itu ya muncul di sekitar kita. Ya apalagi yang bapak-bapak ya melaksanakan puasa itu luar biasa. Kalau yang sudah punya istri, kemudian sudah berkeluarga ya, itu kalau orang melaksanakan sudah terbiasa itu sih bukan suatu halangan yang berat. Tapi kalau keimanan, kesadaran melaksanakan puasa itu belum secara mendalam, bisa jadi ada godaan-godaan yang tidak disadarinya. Kalau biasanya kalau ibu-ibu itu kan ada rukhsah di mana dia tidak berkewajiban melaksanakan puasa, berbuka puasa karena halangan. Nah, ketika terjadi semacam ini kan kita bapak-bapak sering merasa wah menyiapkan sahur juga sendiri ya itu pengalaman. Barangkali sama dengan kita semua sering mengalami seperti itu. Ya. Siang kita lagi mungkin habis bepergian, ternyata di rumah istri lagi enak-enak buat menghabiskan sisa puasa berbuka kemarin. Oh, es buahnya di kulkas masih penuh, diambil diminum. Kita bapak-bapak nggak bisa seperti itu ya. Nah itu juga bisa menjadi ujian ya, jadi bisa merupakan ujian yang berat pula. Namun demikian, ya bagi istri jangan kehilangan momen. Tadi disebutkan di muka bahwa bulan Ramadan itu kebaikan, kita melakukan kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah. Maka seorang istri yang menyiapkan berbuka puasa terhadap suaminya, terhadap keluarganya, maka pahalanya juga dilipat gandakan oleh Allah. Demikian pula kalau malam hari menyiapkan sahur, walaupun siangnya tidak berpuasa, tapi istri menyiapkan sahur untuk suaminya dengan senang hati ya walaupun berat barangkali. Tapi karena dasar keikhlasan untuk mengambil momen memperoleh pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan ini, ya tidak ada jeleknya begitu. Nah, itu keistimewaan pula di bulan Ramadan. Selanjutnya, keistimewaan yang lain
Di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh maghfirah, ya, bulan pengampunan, ya, bulan maghfirah, bulan pengampunan, di mana selama 1 tahun dari Ramadan tahun kemarin sampai tahun ini, Ramadan tahun ini, secara sengaja maupun tidak sengaja kita sering melakukan dosa, ya. Banyak kesalahan yang kita lakukan secara sadar maupun tidak, maka di bulan Ramadan ini Allah membuka seluas-luasnya pintu taubat. Maka jangan sampai kita kehilangan momen di bulan Ramadan ini. Kita manfaatkan untuk bertakarrub, memohon ampun, ya, memohon maaf, baik itu yang berkaitan dengan hak adami secara sesama manusia, maupun kita memohon ampun terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu di bulan Ramadan. Jadi kalau di bulan keistimewaan di bulan Ramadan ini, makanya kalau kita pengennya orang muslim itu ya bulannya seperti semuanya bulan Ramadan. Nah, tapi tidak demikian dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya keistimewaan lagi di bulan Ramadan yang ketiga. Di bulan Ramadan ini ada Lailatul Qadar, ya. Lailatul Qadri, malam 1000 bulan. Malam yang kalau kita melakukan kebaikan di malam Lailatul Qadar itu, maka satu kebaikan yang kita lakukan seperti kita melakukan kebaikan sebanyak 1000 bulan. Wah, kita kalau bisa menghitung pakai komputer aja itu sudah sulit. Berapa kali lipatnya kemurahan Allah yang diberikan kepada kita dengan momen bulan Ramadan itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami Allah, ya, menurunkan kepadamu di bulan Ramadan itu Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lalu apa malam Lailatul Qadar itu istimewanya apa? Khairun min alfi syahr. Ya. Lebih baik dari 1000 bulan. Kalau di suatu tafsir itu dijelaskan asbabun nuzul dari surah Al-Qadar ini. Suatu ketika Rasulullah itu sedang merenung, ya, terhadap beliau merasa bahwa umat beliau ini usianya lebih pendek dari umat-umat sebelum beliau, ya, umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Musa, usianya panjang-panjang, ya. Tapi kita orang Islam, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pendek usianya. Ada yang baru 24 tahun, belum sempat bersuami, belum punya istri, meninggal. Ada yang ya, namun juga ya ada yang tidak meninggal itu juga ada. Nah, ketika menyadari dengan keadaan yang demikian,
beliau merasa gelisah. Bagaimana nanti umatku ketika dihadapkan kepada Allah dengan perbedaan usia yang demikian? Nah, maka Allah menurunkan surah Al-Qadar ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, di mana satu kebaikan itu dihitung oleh Allah ya dengan kebaikan, kalau dilaksanakan satu kebaikan itu dilipat gandakan 1000 bulan. Nah, maka momen Ramadan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar ini jangan sampai terlewat begitu saja tanpa kita mempersiapkan sebaik mungkin. Kemudian yang terakhir, keistimewaan yang lain di bulan Ramadan itu, di sana ada nuzulul Quran, ya, di mana Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan ke bumi, ya, ke dunia manusia itu di bulan Ramadan. Maka momen di bulan Ramadan ini alangkah baiknya jangan sampai kelewat begitu saja. Seberat apapun godaan yang kita hadapi di bulan Ramadan itu, kita lalui godaan itu ya dengan hati yang ikhlas. Namun demikian, untuk bisa memperoleh keikhlasan itu ya tidak serta-merta, mesti ada tantangan untuk mencarinya. Karena ya derajat keikhlasan itu sendiri yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipandang lebih, ya, dibandingkan dengan orang yang melaksanakan kewajiban hanya sekedar melaksanakan. Kalau kita melaksanakan puasa Ramadan dengan khusyuk, dengan baik, maka kita akan memperoleh tadi. Ya, namun yaitu tadi dasarnya adalah iman. Ya. Jadi kalau orang sudah iman, konsekuensi dari iman itu menerima terhadap perintah, apapun perintah itu, maka seberat apapun kita melaksanakan puasa, ya dinikmati. Ya. Nah, ini tantangan. Jadi kita mau memperoleh kehusuan melaksanakan puasa bulan Ramadan itu juga memerlukan latihan. Suatu saat mungkin kita melaksanakan puasa ya sekedar melaksanakan, tapi suatu ketika kita melaksanakan puasa Ramadan itu dengan hati yang senang, dengan perasaan yang ikhlas luar biasa, ya, sehingga kita merasakan nikmat yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Ya, kita umpamakan aja begini. Kita makan, ya. Kita makan kalau menunya itu hanya itu saja. Ya mungkin kalau dulu makan ayam itu sudah termasuk yang luar biasa, menu yang luar biasa. Tapi kalau keseringan makan ayam, apalagi kolesterolnya sudah naik, ya malah bahaya. Walaupun itu halalan thayyiban, tapi kalau keadaan kesehatan tidak memungkinkan, ya jangan memaksa. Daging ayam yang dulunya enak, tapi kalau kita keseringan makan, ya lama-lama nggak enak. Baru lihat dagingnya aja sudah nafsu makannya sudah hilang. Makanya kita sering menjumpai karena ingin merasakan kenikmatan yang berbeda, maka orang terus cenderung mungkin cari-cari makanan di luar, kuliner, wisata kuliner, yang barangkali makanan itu sudah hampir nggak diproduksi. Tapi karena ingin
merasakan kembali kenikmatan sensasi makanan itu, ya sesulit apapun akan dicari. Nah, kita begitu melaksanakan puasa juga begitu. Kalau hanya sekedar melaksanakan puasa, ya sah, tetap sah. Tapi kehusuan ketika melaksanakan itu tidak datang dengan serta-merta, tetapi juga ada usaha dari kita untuk mencarinya, menggali agar kita menikmati melaksanakan kewajiban puasa Ramadan itu. Ya, saya umpamakan tadi itu. Nah, jadi itu kira-kira beberapa yang bisa kita ambil dari momen bulan Ramadan ini untuk bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Pertama tadi ada keistimewaan di bulan Ramadan ini, jangan sampai terlewatkan begitu saja. Manfaatkan momen bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita akan memperoleh pahala yang nantinya akan menjadi bekal ketika kita sudah almarhum, ya, kita sudah tidak ada di dunia ini. Ini kaitannya dengan bekal kita, ya. Jadi kalau orang itu sekarang ada orang yang memasang spanduk di kuburan itu, ya, di situ bilang banyak penghuni kuburan ini yang pengen kembali tapi sudah nggak bisa, ya. Maka itu persiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Nah, ya orang sudah mati ya sudah nggak mungkin hidup kembali. Ya, kalau mereka diberi kesempatan hidup kembali, sebetulnya di dalam sana itu mereka memohon, ya, agar diberi kesempatan untuk melipat gandakan kembali. Tapi karena Allah sudah mewafatkan, mematikan, sudah tidak ada kesempatan, maka yaitu bekal yang diperoleh itu selama dia masih hidup. Maka itu manfaatkan momen Ramadan ini untuk memperoleh bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.